Hai kawan cerita, ketemu lagi bersama kami di sini di podcast Pas Kaliba. Hari ini tamunya dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu Mbak Nur Budi. Selamat datang Mbak Nur Budi. Panggilnya apa nih Mbak? Ibu Budi aja, Mbak Budi aja. Oh, Ibu Mbak Budi. Oke, beliau ini dari Kemenko PMK ya Mbak ya, singkatannya. Oke. Ini ternyata beliau ini latar belakangnya adalah statistisi. Mau nanya dong Mbak, sejauh ini Mbak di Kemenko PMK itu sudah sejauh mana sih perannya statistik tuh di Kemenko PMK? Jadi sebelum teman-teman sobat apa nih bahasanya nih? Kawan cerita biasanya. Kawan cerita tahu Kemenko PMK itu apa gitu ya. Kemenko PMK itu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi kalau rekan-rekan lihat, jadi itu stratanya itu ada di bawah Presiden. Jadi kami ini mandatnya adalah mengkeep gitu bagaimana arahan presiden itu bisa berjalan. Jadi lebih kepada KL teknis. Nah, Kemenko PMK ini ada 8 KL teknis gitu kan. Sehingga tentunya perumusan kebijakan KL teknis itu siapa saja, di antaranya kalau di Kemenko PMK ada Kementerian Sosial, ada Kemenkes, kemudian ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenak, kemudian Kemenpora, kemudian juga badan kelembagaan lainnya ya, KPPA, kemudian BPJS juga di dalamnya, BKKBN juga di dalamnya, dan kementerian lah yang posisinya memang kaitannya sama pembangunan manusia dan kebudayaan. Jadi PMK itu lebih ke pembangunan manusia dan kebudayaan. Tapi kalau orang zaman dulu nih biasanya dikiranya kan ini kementerian baru. Betul. Padahal ini adalah Kemenko Kesra. Pasti tahu kan kalau Kemenko Kesra deretan menteri sebelumnya udah banyak banget gitu. Jadi memang dua periode sebelumnya akhirnya diubah menjadi pembangunan manusia dan kebudayaan. Terus posisinya Kemenko PMK di 8 satker itu di bagian mananya Mbak? Jadi kami itu sebenarnya adalah koordinatornya. Jadi kalau misalnya ada kebijakan presiden yang terutama bisa berimbas pada masyarakatnya katakan separuh lebih gitu ya. Maka biasanya untuk kebijakan itu usulannya dari Kemenko PMK. Jadi itu KL teknis ibaratnya yang misalnya apa ya, tentang kaitan jaminan sosial kesehatan misalnya gitu kan. Kita tahu bahwa seharusnya kan yang jaminan sosial itu adalah untuk seluruh warga negara Indonesia. Nah, kaitan kebijakan-kebijakan inilah koordinasinya ada di Kemenko PMK. Atau kita pernah dengar teman-teman tentang bantuan sosial, kebijakan-kebijakan perlindungan sosial yang memang relatif istilahnya banyak masyarakat yang akan terimbas, itu pasti tentunya kebijakannya ada di Kementerian Koordinator sebagai pengarah ya istilahnya. Jadi ibaratnya namanya suatu kebijakan itu kan akan berelasi antar KL gitu ya, saling membutuhkan gitu. Jadi disitulah letak kami itu melakukan sinergi, keterpaduannya itu di situ, biar nanti tidak saling berbenturan kebijakannya. Gitu sih. Gitu. Terus banyak kan statistis ini di sejauh ini sudah sejauh mana implementasi statistik sebagai koordinator di berbagai macam satker itu? Jadi tadi balik ke pertanyaan pertama itu gara-gara ngenanya jadi lupa. Jadi sebenarnya statistisi itu kan memang feelingnya adalah kita ngeliatin tren, kita mengelompokkan permasalahan gitu ya. Dan sebenarnya kita jangan lupa bahwa setiap kebijakan harusnya by evidence based gitu. Jadi peran teman-teman di statistik BPS ini tentunya indikator makro yang dihasilkan, bahkan mungkin indikator-indikator yang kalau kaitan dengan kami indikator kesejahteraan sosial yang dihasilkan itu adalah tolak ukur output yang akan kami kejar. Tentunya kejarnya bagaimana? Nah, di Indonesia itu ada 2 peran pemerintah besar, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Dan sekarang ini sangat terbuka untuk kebijakan pemerintah itu adalah dengan kolaboratif non pemerintah dengan siapa CSR misalnya, lembaga filantropi. Jadi itulah peran-peran kami menghubungkan para pengambil kebijakan ini dan juga para pihak yang ingin berkontribusi untuk pembangunan Indonesia khususnya di pembangunan manusia itu. Nah, statistiknya ya tentunya kalau di kami akan sangat lebih sensitif tentunya kan menyediakan indikator makro, indikator mikro, dan kalau misalnya ada data sektoral gitu ya, tentunya kami banyak perannya adalah memberikan masukan bagaimana membangun, mendevelop
data sektoral yang lebih berkualitas. Jadi biar sektoral ini bisa istilahnya melengkapi atau menerjemahkan data makro yang BPS hasilkan. Gitu. Terus ini kan tadi Mbak singgung ada masalah bantuan-bantuan sosial. Misalnya bantuan sosial kan identik dengan kata kemiskinan nih ceritanya. Nah, kan muncul sekarang istilah baru-baru beberapa tahun ini kemiskinan ekstrim gitu Mbak. Mau nanyain dong kenapa kok bisa muncul latar belakang adanya kemiskinan ekstrim, karena sejauh yang saya tahu nih kemiskinan kan masih kemiskinan general aja nih yang dikeluarkan oleh BPS. Terus 2 tahun terakhir ini muncul yang namanya istilah kemiskinan ekstrim tadi. Itu latar belakangnya apa sih Mbak? Kok bisa muncul istilah itu? Jadi sebenarnya gini deh, fenomena di negara lain ya, kalau negara maju kita nggak usah ngomong lagi lah gitu. Di Asia itu sebenarnya sudah banyak negara lain yang posisinya 0%. Jadi kalau teman-teman mungkin mengetahui SDGs gitu ya, kan benar. Ada satu goals pertama kan, namanya kan no poverty. No poverty kadang kita mikir apa iya sih nggak ada kemiskinan gitu. Jadi kalau kemiskinan itu makanya tadi ada 2 struktur. Kalau BPS yang saya tahu kan ada pemilahan sangat miskin, hampir miskin, rentan miskin gitu kan. Sebenarnya itu kan treatmentnya beda-beda ya untuk kategorikal itu gitu. Nah, selama ini kita memang intervensinya itu secara umum. Nah, ternyata setelah ditilik lagi nih secara strukturnya tadi, karena di define-nya akhirnya disepakati kita menggunakan ukuran $1,9 US PPP itu, maka di Indonesia itu pada tahun 2021 itu sekitar 2,14%. Nah, jadi kalau World Bank menyatakan sebenarnya Indonesia harusnya kalau secara statistik ya itu sebenarnya sudah terbebas dari isu kemiskinan ekstrim. Namun Presiden ini menginginkan dihapus aja sekalian. Jika menjadi gitu ya? Strukturnya itu kalau bisa ada orang miskin tapi tanpa orang miskin ekstrim gitu kan. Kebayang ya. Jadi kan kalau ada sebuah garis kemiskinan gitu, nah orang miskin ekstrim itu yang paling di bawah gitu kan. Nah, effort dia untuk sampai miskin saja itu juga butuh effort gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita dapat nih orang-orang yang masih kita temukan gitu tiba-tiba meninggal tanpa karena kekurangan makan dan sebagainya gitu. Lalu pencetus berikutnya adalah soalnya ini dari 2020 kita tahu bahwa ada kan fenomena global yang kita itu sering banget gitu ya, kita kurang sensitif gitu. Pertama, pandemi. Pandemi itu kan pemulihan ekonominya luar biasa. Dan mungkin banyak orang miskin yang kemudian kalau kita teliti itu banyak yang jatuh miskin ekstrim kan. Sehingga untuk memerhatikan betul secara struktur itulah yang diharapkan Bapak Presiden kita. Agar yang orang miskin ini jangan-jangan karena pandemi kemarin masuk miskin ekstrim ya kita bangkitkan lagi biar masuk miskin, hampir miskin, dan syukur-syukur tidak miskin lagi kan. Nah, di sisi lain, ini isu global berlanjut nih Dek, karena kan kaitan sama perang Ukraina dan sebagainya. Kita tahu pupuk jadi mahal dan sebagainya, tapi bersyukur negara kita kan cukup lolos ya dari isu global yang karena geopolitik tadi. Tapi jangan lupa ini nambah lagi nih sekarang isunya, yaitu climate change. Yang dimana kita sendiri sudah rasain kan situasinya, dimana kemarin kenapa pasokan pangan kita jadi kosong dan harga-harga melambung. Nah, jadi ada kaitan nih kalau inflasi, kalau soal kemiskinan tuh ibaratnya kita nggak hanya bisa bicara tentang bansos atau orang itu harus bangkit dari kemiskinannya, tapi makronya ini harus dijaga gitu. Jadi kalau makronya juga dijaga, situasinya nyaman, daya belinya baik, maka kita bisa memberdayakan orang itu untuk entas. Nah di situ tuh relasi antara makro dan tadi kita spesifik ke fokus penanganan kemiskinan yang ke sasaran orangnya gitu. Iya, jadi itu. Jadi itu sebenarnya ibaratnya seperti itu. Tapi salah satu trigger yang kita juga perlu ingat lagi, kita kan bercita-cita nih 2045 tuh udah berapa tahun lagi coba Mbak Aida? 2045 21 tahun dong. 21 tahun lagi. Kita jangan lupa ketika di titik itu, maka masyarakat kita itu kan posturnya akan lansia ya, diprediksinya gitu. Kemudian selain itu juga katakan sekarang isu stunting juga digarap. Ya kan? Kenapa? Karena anak-anak ini kan nanti anak-anak cikal bakal jadi generasi kita di tahun 2045 di Indonesia emas. Di Indonesia emas. Jadi kalau anak dengan stunting dan efek kemampuan berpikirnya, fisiknya
itu kan harus kita perhatikan betul dari sekarang biar pas generasi emas benar-benar dia jadi generasi emas kan. Kita mungkin nanti udah tua Mbak, udah 20 tahun lagi kita masuk lansia tadi ya. Terus kalau kita mungkin masih mengandalkan pensiun kita mungkin, tapi bagaimana ketika kita melihat struktur kemiskinan kita kan ternyata masih banyak kelompok usia produktif loh. Karena kan kita kan di Indonesia tahu kan 40% kita pekerjanya informal. Nah, bagaimana ini biar mereka mumpung masih muda di zaman sekarang, biar lebih survive, lebih berdaya, di skillnya juga bagus, sehingga nanti pas dia lansia nggak menjadi beban negara dalam artian tadi malah masuk kepada kemiskinan di usia lansia. Itu kan tentunya akan lebih berat lagi nanti negara kita. Tapi balik dari itu semua sebenarnya memang ke pembangunan manusia atau seluruhnya itu kan memang mensejahterakan inginnya. Jadi kita penghapusan itu bukan hanya sekedar mengejar angka 0%, tapi coba filosofinya kita balik. Wajar kan kalau kita menolong orang paling miskin untuk kita bantu. Jadi kalau semuanya sejahtera kan kita jadi bisa happy bareng, bahagia bareng, ya, ini kayak gitu. Jadi ada banyak sisi yang sebenarnya bermakna dari kebijakan Pak Presiden untuk mendorong 0% tadi. Gitu. Terus sejauh ini Mbak, sudah sejauh mana sih fenomena di Indonesia lah terkait kemiskinan ekstrim? Nah, yang menarik itu kan kita baru bisa bergerak ya setelah arahan Presiden itu sebenarnya April 2019. Jadi tapi kan kita terus kebentur sama isu pandemi. Jadi banyak kita dulu mau berlari nih, ternyata isu pandemi berlangsung. Jadi kita fokus dengan pandemi dulu, gitu kan. Akhir 2021 itu sudah diintervensi dengan bansos. Waktu itu lokasi prioritasnya 35 kabupaten kota yang angka kemiskinan ekstrimnya itu tinggi, gitu. Nah, kaitan hal itu ternyata pas hasil BPS juga kan, yang mengevaluasi dari intervensi 2021. Ini kok kayaknya general banget gitu ya intervensinya. Jadi tadi yang kenapa kok kemiskinan ekstrim gitu. Nah ternyata untuk memastikan si miskin ekstrim masuk ke dalam intervensi kita itu butuh informasi tambahan kan. Nah kalau istilah general memungkinkan asal kekuatan anggaran kita juga besar. Nah, ketika kita mau memperluas jadi 212 atau kabupaten kota, ya mungkin tidak semua keuangan negara cukup, APBD juga cukup, tapi akhirnya itu targetnya itu dipastikan semua program yang ada saat ini sudah mencakup mereka yang miskin ekstrim tadi. Jadi kaitan hal itu tentunya waktu intervensi kemiskinan ekstrim ini kemudian diubah nih strateginya diubah di mana semua program-program yang kaitan dengan pengentasan kemiskinan harus memastikan dulu si miskin ekstrim itu ada. Nah, terus satu lagi adalah sinergi anggaran. Sinergi anggaran ini dari pusat, dari daerah, dari desa, karena kita punya APBD desa juga kan. Terus kemudian dibuka untuk sektor non pemerintah juga hadir karena kita punya CSR, kewajiban-kewajiban itu kalau bisa difokuskan dulu ke titik miskin atau lokus miskin ekstrim. Nah, akhirnya nih singkat kata nih ya, setelah adanya Inpres 4 2022, itu kan ada perintah ke 22 kementerian dan 6 lembaga dan juga tadi dibuka untuk ruang non pemerintah hadir. Itu keterpaduan itu jadi karena ada fokus pada sinergi strateginya sama, kemudian juga ada data yang bisa mendefine siapa sasaran, kemudian targetingnya intervensi apa yang diperlukan, itu alhamdulillahnya. Jadi dari 2022 posisinya 2,14 itu kemudian bisa turun ke 1,12 di 2023. Padahal sebelumnya kan kalau dari tren itu turunnya itu cuma 0,2 Mbak. Ini sekarang jadi posisinya dengan keterpaduan baik dari karena datanya, karena kebijakannya clear gitu ya. Kemudian juga kompaknya tadi 22 kementerian lembaga diinstruksikan Presiden itu jadi ibaratnya kan berapa? 0,9 turunnya jadi 9 kalinya ya, 9 kalinya. Kalau 2022 dibanding 2021 kemarin kan ada 2,14 ke 2,04. Jadi lebih efektif gitu. Jadi kita percaya memang adanya data sasaran yang sama. Kemudian kita juga mengadvokasi kebijakan dan komitmen ya tentunya itu jadi landingnya sekarang 1,12. Jadi ada rasa optimis lah 2024 kita mencapai even nolnya itu bukan 0,00 ya Mbak, 0, something lah buat nasional gitu.
Walau PR-nya tentu kalau kita pecah lagi by province itu pasti ada masih banyak PR yang tertinggal. Tapi ya setidaknya itu, dan semangatnya sebenarnya bukan masalah lagi angka, tapi bagaimana kita mencoba care terhadap tetangga kita, saudara kita yang memang masih mengalami kemiskinan ekstrem itu. Nah itu kan tadi fenomena Selindo itu kan ya Mbak ya di Indonesia. Nah kalau khusus Sumut sendiri nih, karakteristiknya apa sih Mbak? Khususnya buat mereka-mereka yang masuk kemiskinan ekstrim, karakteristik apa biasanya? Sebenarnya kalau karakteristiknya sendiri kan positioningnya tetap kita melihat dari sisi pengeluaran. Betul. Cuman kan kita tahu data pengeluaran kita itu kan nggak pernah ada, jadi kan itu prediction ya. Betul. Nah jadi predicted-nya bisa dari Susanmas gitu kan. Nah itu kan memang di bawah 350.000 something. Nah untuk Sumatera Utara sendiri sebenarnya dari struktur kemiskinan yang 8% ya, around 8% kalau nggak salah, itu kemiskinan ekstrim sudah di bawah 1%. Jadi termasuk provinsi yang tren untuk memasuki 0 sampai 1% itu sudah masuk. Karena target RPJMN kita kan KE itu 0 sampai 1. Jadi sebenarnya Sumatera Utara udah masuk. Dan kalau dibagi kabupaten kotanya, kalau nggak salah sekitar 5 sampai 6 lah sudah masuk di area 0 sampai 1. Jadi alhamdulillahnya sih dari kabupaten kota ya, di kami di sekretariat Satgas Data P3KE. Jadi kalau data P3 itu apa? Data pesasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Lumayan panjang ya. Itu daerah itu bersemangat untuk konsultasi data, konsultasi bagaimana data kemudian terimplementasi pada kebijakan. Dan kami memang sangat terbuka untuk layanan konsultasi seperti itu. Dan tentunya dibantu karena memang di kemiskinan ekstrim ini sebenarnya tadi kementerian-kementerian yang ditunjuk itu akhirnya kita membentuk satu tim teknisnya. Jadi sebenarnya kami kolaboratif, hanya pintunya itu ada di Kemenko PMK. Jadi kolaborasinya itu menurut saya paling apik sih ya. Maksudnya karena ada tim Satgas Data, ada tim Satgas Konvergensi. Jadi kalau ibaratnya datanya untuk dipakai di konvergensi itu adalah kebijakannya. Ya, jadi relate ini jadi ya tadi kami mengawal bersama Kemendagri, Bappenas, BPS, kemudian juga Kementerian Keuangan. Itu ibaratnya kita sinerginya di area data dan juga keterpaduan.